Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Car Vlog Bola Penting. Di episode kali ini seperti yang teman-teman lihat di judul video atau di depan teman-teman, kita akan sedikit mereview nih tentang Mio Sporty tahun 2006 yang sudah hampir 10-15 tahun ya. Ya, ini adalah review singkat buat teman-teman yang ingin membeli atau meminang Mio Sporty tahun 2006 yang pertama kali keluar ya. Setelah dia ada dua tipe di sini, ada yang di jari dan yang racing seperti yang teman-teman lihat sekarang. Ini adalah yang racingnya, maksudnya pelaknya racing gitu ya. Dia bedanya sama di jari di besi belakang. Kalau yang di jari itu besi belakangnya itu bulat, dan yang ini versi yang Sporty racing yang pelaknya dapat racing dan besi belakangnya juga berubah. Oke, untuk di bagian depan ini adalah seperti yang teman-teman lihat di video. Dia cuman punya lampu sen yang lumayan minimalis di bodinya yang kecil ini, dan dia nggak seperti yang tahun tinggi. Tahun tinggi kan lampunya bersambung gitu teman-teman. Dan untuk strip-strip atau lainnya hampir sama ya, seperti lampu depan itu hampir-hampir mirip sama yang tahun lamanya. Dan untuk bagian spatboard dia juga beda, dan bagian cakram ini juga beda karena dia cuman ada one piece atau satu pedal cakram atau masternya satu cuman, dan selangnya itu dibawa lewat depan. Dan buat beda juga dia di spatboard itu ada lekukan, dan di sini dia nggak ada konsol box, bodinya langsung polos dan sporty lah seperti namanya gitu ya teman-teman. Ya, begitu dia dengan ada footstep juga masih untuk penumpang belakang yang masih dibaluti dengan karet. Kalau yang tahun tingginya sudah besi semua ya teman-teman. Dan dengan percikan les Mio automatic ya pertama kali, dan belakangnya tulisan Sporty. Ya begitulah. Dan untuk knalpot dia cuma dapat besi chrome yang kecil seperti ini. Knalpotnya sama sebenarnya, cuma tahun tinggi. Dan untuk belakang itu hampir sama, semuanya sama Mio keluaran yang tahun tingginya ya. Yang untuk karburator, karena di versi selanjutnya kan dia sudah injeksi, Mio G injeksi namanya ya teman-teman. Ya untuk ini dia ada standarnya 2 ya. Dan ini penampilan dari kiri, samping kiri belakang. Ya, emang Honda ini tergolong sangat kecil, lebih kecil daripada Beat ya. Kali itu dia bersaing dengan Beat. Beat juga kecil tapi dia tinggi, sedangkan Mio seperti ini kecil dan mungil, ceper gitu ya teman-teman. Oke, untuk konsol board dia cuman kecil sekali. Depan ada baterai dan ada penyimpanan sedikit, dan tangki kita lihat bensin ya, pol tank gitu teman-teman ya. Dan untuk konsumsi BBM sendiri dia bisa dibilang 1:20 mungkin ya. Ya 1:20-an kilometer lah kalau 1 liternya, karena dia tergolong agak sedikit boros. 1:20 atau 30-an kilometer per 1 liternya. Dan dia ini lampu sennya juga menarik teman-teman. Dan coba kita hidupkan dulu. Ini sebenarnya ada sedikit kesalahan, sebenarnya aku ngerekam tadi pakai mikrofon, tapi mikrofonnya tiba-tiba tidak terkoneksi dan harus aku ulang kembali seperti ini buat teman-teman, jangan sayang videonya. Dan ini adalah vlog pertama kita untuk review Honda tua. Sebelumnya kan cuma mobil tua gitu. Ya. Dan untuk depannya seperti yang teman-teman lihat dia ada sennya di mana sih? Nah, itu sennya tuh di lampu seri itu. Ya, kalau kita nyalakan lampu seri dia bakal hidup seperti ini. Coba dulu ya. Nah, itu lampu serinya. Dan sennya di mana teman-teman? Ya, sennya cuman pakai lampu itu juga, dia nggak ada lampu lain. Kalau tahun tinggi dia udah di tengah, sedangkan ini dia akan berpindah begitu kita hidupkan sen, dia akan mati sebelah. Begitulah pengaturan Mio Sporty yang lama dan diminimaliskan dengan fungsi-fungsinya. Kalau kita hidupin ke kanan dia akan mati yang kiri dan hidup yang kanan. Dan ini ketika tidak kita pakai sen dia bisa berfungsi untuk seri. Begitu teman-teman ya. Dan langsung saja coba kita ulas review mengendara atau rasa mengendarai Honda ini yang sudah hampir 15 tahun lebih. Yuk kita rasakan kenikmatannya.
Oke teman-teman, kalau dari dasar berkendara pertama ini kan jalannya jelek nih, tapi Honda ini masih kita bilang lumayan bagus sih dapatnya, karena suspensinya itu masih padat, bodinya juga nggak ada suara kalau jalan betul-betul ya, dan masih seperti Honda baru sih. Dan ini adalah tangan kedua setelah pemilik pertamanya yang pakai. Pemilik pertamanya itu lumayan sudah tua untuk menerima Honda ini, dan hariannya cuman katanya sih nggak sampai setengah kilo perjalanan dari kantor ke rumahnya. Dan Honda ini cuman untuk perjalanan itu dan tidak pernah dibawa jauh. Dan kita juga beruntung mendapati Honda yang lumayan tidak dipakai ini. Dan hasil ini bukan Honda kita sebenarnya, ini adalah Honda pinjaman juga teman-teman ya. Ya seperti itulah rasa berkendara Honda ini. Honda ini seperti baru ya, tapi tidak baru-baru kali sih, karena ada sedikit suara yang mengganggu di telinga kita di CVT-nya. CVT-nya ini kurang enak, begitu kita tarik dia ada suara kruk, nah, seperti sport begitu sih ya. Oke, coba kita ulas sedikit buat teman-teman yang ingin membeli Honda Mio Sporty. Sebelum beli, teman-teman bisa lihat video ini dulu. Dan tips bagi aku sih, kalau kalian beli Mio Sporty, untuk membeli Mio Sporty yang tahun rendah ini, teman-teman harus memastikan Hondanya dulu di bagian eksterior. Kenapa di bagian eksterior atau di bagian luar dulu? Teman-teman bisa memastikan kalau di bagian luar itu masih terdapat semacam bodi yang ori, terus panel-panel juga belum pernah jatuh gitu ya. Dan itu akan memastikan perawatan Honda itu sama pemilik sebelumnya, berarti masih bagus. Dan lihat tangan keberapa Anda membeli Honda ini, pertama atau kedua atau ketiga atau sudah keempat ya teman-teman. Dan Honda ini ya dibanderol dengan harga 5 ke bawah atau 5 ke atas. Yang seperti kita review ini agak sedikit mahal, harganya di sekitaran 6-7 jutaan teman-teman. Dan kenapa bisa begitu? Ya begitulah, karena kilometernya masih sangat rendah, masih 23.000. Ini sangat worth it sekali, dan jarang sekali yang kita dapatin Honda yang masih 23 km selama 15 tahun teman-teman. Dan itulah kenapa alasannya Honda ini masih sangat enak kita bawa. Dan cuman kita speed sedikit, mungkin ini bakal terasa seperti Honda baru. Getarannya nggak ada, suara mesinnya juga masih lembut dan halus. Dan ini adalah Honda Mio lama yang pernah gua naik, yang masih padat seperti Honda baru teman-teman. Dan seperti review-review yang lain, sebenarnya Honda ini lebih tahan daripada beberapa generasi selanjutnya, tergantung perawatan dari pemakaian kita teman-teman. Sebenarnya Hondanya semuanya bagus, tergantung perawatan dari pemilik pertama, tangan pertama sampai saat ini. Karena banyak sekali Honda ini saat ini sudah tidak layak pakai ataupun pajaknya mati ya, dan tidak ada perawatan. Tapi untuk 2022 ini gua masih merekomendasikan untuk teman-teman yang baru pertama ingin menaiki Honda Automatic dengan harga yang murah. Ini adalah satu referensi yang bisa teman-teman beli ya teman-teman. Ini salah satu Honda yang bisa teman-teman cari di showroom atau di mana saja, yang penting sesuai budget dan sesuai kondisi ya. Gua ulangi lagi, kondisi adalah nomor satu. Kenapa? Karena ketika Honda ini tidak enak kita naik, itu biaya perawatannya nanti pasti bakal mahal. Seperti kita harus mengganti shock depan belakang, terus rim depan ini juga sering bermasalah ya, terus belum lagi mesinnya, nanti lagi maticnya, itu bakal menghabiskan duit hampir 5 jutaan untuk memperbaiki itu saja teman-teman. Jadi saran aku, biarpun teman-teman beli Honda di atas 5 juta ya, pokoknya di bawah 10 lah yang masih hidup aja. Untuk di 2006 ini tahun 2006 ini 2022 ini teman-teman cari yang sudah layak pakai, jadi nggak ada perawatan lagi dari teman-teman gitu ya. Terus kalau bisa memastikan Hondanya juga operasi mesin juga masih kecil. Bawalah mekanik teman-teman yang teman-teman bisa bayar duit air untuk mengecek ke Honda teman-teman ya. Ya begitulah kira-kira. Cari yang full original dulu, karena body-body itu semuanya bisa dibeli. Tapi body-body yang bisa dibeli ini tidak akan menjamin kita dia baru
karena nanti akan mengakibatkan Hondanya terlalu hancur dan sudah diperbaiki, dipernis sedemikian rupa teman-teman ya. Oke, dan ini sudah hampir 10 menit. Takut aku teman-teman nanti bosan dan aku akan memperlihatkan pantai sedikit ya. Kita udah di Simpang Mesra untuk mengetes Honda ini, dan kita nggak kebut-kebut, sikit-sikit saja. Ayo kita langsung ke lokasi pengetesan. Oke, kita sudah sampai di lokasi pengetesan atau view yang lumayan bagus yang akan kita perlihatkan ke teman-teman. Ya, ini di samping ada pantai dan kita lagi ngetes di jalan-jalan yang kurang bagus sedikit. Hondanya masih sangat nyaman untuk dikendarai teman-teman ya. Dan pemandangannya juga bagus, laut di samping dan ada sungai-sungai kecil di kiri kita yang kita hajar saja semuanya perjalanan ini. Dan semoga teman-teman bisa terhibur dengan video yang kita buat ini. Semoga ini menjadi referensi untuk teman-teman yang mencari motor atau Honda atau apapun itu, kereta ya, tergantung di daerah teman-teman itu bahasanya apa. Dan mungkin ini ulasan kita dari beberapa spek yang bisa kalian teman-teman cari. Oke, kalau begitu sekian dulu video dari kita. See you next. Bye bule channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Dah. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.